Besok kemudian hari Sayyidina Abdullah pergi ke pasar, pergi lagi, jumpa perempuan itu. Tapi jumpa kali kedua ini perempuan itu tidak menyapanya, tidak melihatnya, tidak tengok, macam tidak tertarik, tidak melihat. Maka Sayyidina Abdullah bertanya, wahai wanita, kemarin kau kejar aku, kau minta aku, kau bagi hadiah 1000 onta untuk menikahi, kau paksa aku. Sekarang kenapa? Macam tidak memperhatikanku. Tak, aku kemarin tengok cahaya di mukamu, sekarang sudah tak ada cahaya itu. Karena sudah pindah ke Aminah dan lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat Muhammadiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menerima kesempurnaan. Yang sempurna itu hanya Allah sebagai contoh umat. Ya, maka kesempurnaan itu katakanlah kita sebut sifat-sifat sempurna Tuhan, sifat ilahiyah al-kamaliyah. Ini hanya ada pada seorang bashar seperti kita, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dibagi awal, orang tak ada pelajaran untuk menghargainya, menghormatinya. Seorang Perdana Menteri kalau mau datang, ya, yang datang bukan dia dulu, orang suruhannya dulu. Tengok sana, siap belum terima aku? Maka disiap. Ini kan menggambarkan sunnatullah. Seperti itu juga Allah menciptakan manusia untuk menerima hakikat Muhammadiyah. Karena ini Nabi yang bercerita. Kata Nabi Masali, ya, perumpamaanku dengan nabi-nabi terdahulu wal anbiya'i min qabl karojulin bana baitan, katanya. Seperti perumpamaanku dengan nabi-nabi yang lain seperti ada seorang yang membina rumah, dan rumah itu indah, tetapi ketika tengok ada satu batu yang belum disempurnakan, maka itulah aku, kata Nabi. Dan Nabi pernah bersabda begini, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun, atau wa adamu bainal ma'wati. Aku sudah jadi nabi, Adam masih lagi mau diciptakan. Ini pemahamannya, jangan kita memahami seperti bikin kue cucur, ya. Yang dimaksud nabi, ya, nabi bashar, innama ana basharun mithlukum. Artinya bashar mithlukum, makan, minum, nikah, tidur, kalau ditusuk jarum sakit, mengantuk, marah, bashar. Tetapi yang dimaksud nabi bukan bashar. Nabi adalah gelaran, ya, masdarnya nubuwah. Nabi adalah orang yang memberitakan, berarti dia dibagi berita. Maka nubuwah itu berita. Nubuwah, berita apa? Berita ketuhanan. Orang yang dibagi berita mesti kekasih Allah, orang-orang soleh, ya, orang-orang siddiq. Nabi Isa itu adalah nabi seperti nabi-nabi dahulu. Wa ummuhu siddiqatun, dan ibunya adalah orang siddiq. Orang-orang yang soleh disebut dalam Al-Quran imma siddiqah atau rajulun soleh. Makanya ketika di Al-Quran penafsiran ayat yang ditafsirkan oleh ayat lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dalam ayat lain siratal ladzina an'amta 'alaihim minal anbiya'i wasiddiq minan nabiyina wasiddiqina was-suhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi siddiq. Ketika zaman Nabi Isa ada siddiq. Ketika zaman Nabi Musa ada rajulun soleh. Kisah Nabi ketika Rasulullah SAW masih muda lagi, belum diangkat jadi Nabi, orang yang soleh bukan hanya Muhammad SAW, banyak lagi anak muda itu yang lain. Buktinya ada kisah
Ada seorang anak muda datang ke rumah Nabi. Lalu Nabi bagi makanan daging. Maka kata anak muda ini, kami tidak memakan daging orang yang menyembah berhala. Maka apa kata Rasulullah, kata Muhammad, oh tak, saya adalah orang yang tidak menyembah berhala. 4 anak muda itu makan. Maknanya ada orang-orang soleh selain Rasulullah SAW. Maka orang yang mau dibagi nubuah, berita tentang ketuhanan, adalah orang-orang soleh. Istilah yang lain ulama mengatakan wilayah, wali, karena wali adalah wa huwa yatawalla sholihin. Allah lah yang menangani orang soleh. Orang soleh adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Ini kita bicara dari atas, Allah yang memelihara dari bawah. Dia berusaha keras untuk dari bawah, maknanya dari sisi kitanya, kita yang berupaya. Maka Allah bagi nubuah. Lalu ada orang dibagi nubuah oleh Allah, tidak diperintahkan untuk menyebarkan. Tetapi kalau diperintahkan, maknanya risalah, Rasul. Maka wilayah, nubuah, risalah. Maka dari sini Nabi mengatakan, aku adalah Nabi. Artinya sebelum Allah menciptakan, mengadakan yang lain, yang ingin diturunkan adalah berita ketuhanan yang sempurna. Itulah risalah Islam. Bukan berarti risalah yang sempurna itu disebabkan nabi-nabi lain gagal, baru Nabi. Tidak. Ini adalah tamhid, penyambutan turunnya yang sempurna, maka sedikit-sedikit agar boleh mendapat pelajaran. Di Al-Quran banyak Allah mengatakan bahwa di dalam kisah itu ada pelajaran. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran kisah itu linusabbitu fu'ada, untuk memperkokoh hatimu. Waqsusil qasas, kisahkan cerita-cerita itu. Karena itu ada apa? Ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang punya akal. Nah, orang yang punya akal ini memahami hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, apalah tatadabbarun, apalah ta'qilun, apalah, dan lain sebagainya. Maka sekarang ketika Nabi sudah 1.400 tahun, ya, hakikat itu ada pada kita. Kata Nabi, Nabi tak ada, Rasul tak ada. Ya, nabinya, orangnya yang beritakan, Rasulnya orang yang menyebarkan. Tetapi risalahnya ini kita sebarkan terus. Dan nubuah itu selalu ada pada orang-orang soleh. Artinya berita tentang Allah untuk memahami risalah. Nah, ini kita bicara tentang, ya, hakikat Muhammad SAW. Nah, dengan demikian Allah ciptakan dunia dan akhirat untuk hakikat ini. Allah ciptakan surga dan neraka untuk hakikat ini. Allah ciptakan malaikat dan iblis lebih dulu daripada Adam, padahal untuk ini. Tidak diciptakan malaikat melainkan untuk melayani manusia. Tidak diciptakan iblis melainkan untuk menggoda manusia. Dia diciptakannya duluan. Menceritakan tentang satu hakikat dengan kisah, dengan bahasa kisah, itu memang lebih senang dipahami. Maka Allah pun menceritakan tentang hakikat Muhammad dengan kisah. Nanti Adam dulu dibuat, malaikat, lalu iblis, pada menceritakan hakikat Muhammad SAW. Dan kemudian hakikat itu turun kepada orang basar yang, ya, namanya memang sudah Muhammad. Nabi Isa dalam kitabnya, dalam kitab Injil disebut Ahmad di situ. Disebut-sebut Ahmad. Tahu dari mana Nabi Isa? Dari kitab dari Allah. Allah memberitahu bahwa nanti turun Ahmad. Nabi Ibrahim berdoa memilihkan istri untuk Ismail, untuk hakikat ini. Dan banyak kalau kita kisahkan satu persatu Nabi bagaimana mereka mengenal bahwa yang dibelanya adalah syariah yang sempurna. Syariah yang sempurna itu dibawa oleh seorang Nabi seperti mereka, dan itu namanya, kita sekarang menyebutnya hakikat Muhammad. Ini adalah penyebutan ilmiah.
Di Injil nggak ada hakikat Muhammad, nggak ada istilah ini. Oh, berarti kalau kita lihat sejarah Nabi semua adalah seolah-olah mereka tentara-tentara, artinya nabi-nabi yang menyambut syariat Allah yang sempurna. Karena Nabi adalah orang yang memberitakan berita dari Allah, Rasul orang yang menyebarkan berita itu. Sedangkan risalah Allah yang sempurna ya, adalah Rasulullah di tangan Muhammad SAW. Maka sebetulnya kita merayakan maulid bukan seperti ini saja. Ketika kita sholat itu maulid, karena kita menghidupkan risalah Muhammad. Ketika kita menuntut ilmu, itu ada perintah menuntut ilmu dari Al-Quran dan Hadis. Itu juga menghidupkan Muhammad. Apa yang kita berprestasi di tempat pekerjaan kita, berbuat, bekerja, mencari nafkah, membaginya kepada anak dan istri, itu hadis Nabi. Ya, kalau kita melakukannya untuk ibadah, maka inilah hakikat. Kalau tidak, kita sama dengan kafir, sama punya istri, punya anak, cari uang bagi makan, tapi tidak punya hakikat Muhammad. Kalau kita melakukannya untuk menyembah Allah, itulah syariah. Untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah dengan syariah. Maka apa saja yang kita lakukan jika berdasarkan syariah kita, berarti merayakan lahirnya Muhammad. Dan perayaan yang dimaksud perayaan Nabi setiap detik adalah pengamalan syariah Islam. Menghidupkan, karena lahir adalah hidup, menghidupkan ya. Adapun perayaan seperti ini itu menghidupkan emosional kita mungkin yang sudah layu ya. Rohani kita yang agak lemah mendapat siraman lagi. Itu tiap-tiap minggu kita juga melakukan. Maka ada seorang ulama yang tiap-tiap minggu mengadakan maulid, tetapi mengadakan maulidnya hanya misalnya membaca berjanji, paham tak paham sampai pening kepala. Nah, ini kan kena ada yang bagi mauizah agar paham. Nah, karena kalau tidak demikian nanti bukan maulid, mulut makan. Ya, harus tahu hakikat Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yang kedua adalah rahmah. Ya. Nabi adalah rahmat. Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya dalam menciptakan sesuatu dengan rahmat, dengan kasih. Oh, terus ini. Allah mewajibkan dirinya rahmat, ya, dengan rahmat. Artinya Allah menciptakan makhluk ini dengan sifat rahmatnya. Itu sebabnya dalam hadis dikatakan, ya Allah mewajibkan, kataba ala kulli syai, mewajibkan kepada segala sesuatu ya dengan ihsan, dengan rahmat, dengan kasih, dengan sayang. Nah, Nabi adalah rahmat. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang. Dan Nabi pun mengaku, kata Nabi, ana rahmatun, innama ana rahmatun muhda. Saya ini hanyalah, beliau mengatakannya pakai innama, ana. Innama ini hanya saja, saya ini rahmah muhda yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Kita kan kalau ada orang mengucapkan cinta kasih, maka apa buktinya? Buktinya biasanya hadiah. Bukti kasih mana? Ini hadiah. Maka kata Nabi, innama ana, dalam satu hadis, innama ana ar-rahmatul muhda. Dalam satu riwayat, innama ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Hadis ini benar. Apa kata Al-Quran? Inna arsalnaka rahmatan. Aku utus engkau sebagai rahmat. Dan Nabi juga mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Dalam hadis lain, bu'istu rahmatan la la'anan atau kama qala. Saya diutus sebagai rahmat, bukan sebagai pencaci maki.
Maka orang dakwah mencaci maki mazhab lain, pendapat lain, itu saya takut ya, itu Islam atau bukan itu? Nabi mengatakan inna bu'istu rahmatan la la'anan. Ini Nabi adalah rahmah. Lalu Nabi dibagi syariah. Syariah pun disebutnya dalam Al-Quran rahmah. Fabima rahmatin minallah lintanahum. Lau kunta fazzan ghalizal qalb la faddu min hawlik. Jika Allah bagi rahmat, bagi syariah penafsirannya, maka sebarkanlah syariah itu dengan lemah lembut. Karena Nabi tadi dikatakan saya adalah diutus sebagai rahmat, bukan pencaci. Maka Al-Quran pun mengatakan ketika aku bagi rahmat adalah din syariah, lintalahum, berlemah lembutlah kepada mereka dalam menyebarkannya. Jadi Nabi rahmat membawa syariat rahmat. Nanti di surga, surga pun disebut rahmat oleh Allah. Wa amma alladziina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi fiha hum fiha khalidun. Adapun wajah-wajah yang cerah-cerah nanti di akhirat, mereka berada di dalam rahmat Allah dan kekal di dalamnya. Allah menyebut surga rahmat. Muhammad rahmat, syariat rahmat, surga rahmat. Ketika kita wafat nanti orang minta syafaat kepada para nabi-nabi. Lalu tak ada nabi yang tolong. Maka manusia semua datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu Nabi menjawabnya, "Na'am, ana laha. Ya, saya yang punya syafaat itu. Saya yang punya syafaat itu." Lalu kemudian Nabi datang menghadap Allah. Begitu datang menghadap Allah, Allah mengatakan kepada Nabi dengan perkataan, "Ya Habibi, wahai kekasihku, irfa' rasak." Karena Nabi menghadap Allah dalam menunduk, ya. Allah mengatakan, "Irfa' rasak, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, minta apapun, aku bagi. Minta syafaat, aku bagi syafaat." Nabi tidak mengangkat kepalanya, cuma suaranya mengatakan. Ya, tak ada sempat dia mengatakan, "Ya Allah, saya mohon tolong," tak. Karena dia ingin mengatakan yang paling penting. Apa yang keluar? Ummati. Tak ada pikirkan apa-apa. Yang dipikirkan ummati. Tidak istriku, anakku, apaku, tak. Ummati. Kemudian Allah menjawabnya, "Idza qulta ummati faqultu rahmati." Engkau makhluk cakap umatku kau pikirkan orang lain bukan dirimu. Maka aku ini Tuhan. Rahmati. Bagaimana tidak? Engkau rahmatku, yang kau bawa rahmatku. Aku menciptakan makhluk ini dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Maka masuklah kepada rahmatku. Jika engkau katakan umatku, aku katakan rahmatku. Maka Nabi disuruh memberikan syafaat, tetapi tidak boleh masuk surga sebelum Nabi dulu yang masuk. Surga nggak mau, nggak dibuka oleh Allah. Maka Jibril datang bersama Rasulullah SAW menghadap ke surga. Maka kata Jibril, "Buka ya Jibril." "Oh, aku tak boleh buka, engkau lah yang buka." "Oh, aku yang buka." "Iyalah." "Dengan apa aku bukanya?" "Dengan suaramu." Sekarang kan ada pintu yang dengan suara kan, harus dengan suara dia yang cakap. Kalau bukan dia, suara tak terbuka pintu itu. Nabi yang mengatakan, yang membuka. "Assalamualaikum." Terbuka surga itu. Jibril mungkin 10 kali assalamualaikum pun tak terbuka. Karena Nabi yang mengatakan, "Ana awwal man dakhalal jannah." Ini
kita memperingatkan rahmat. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka fabidzalik, zalik ini kembali karunia dan rahmat, maka dengan keduanya termasuk rahmat di dalamnya, falyafrahu, bergembiralah. Nah ini coba, dalam ayat lain Allah melarang la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Dalam ayat lain Allah berfirman, jangan gembira sangat, karena Allah tak suka gembira. Ini dijelaskan oleh ayat lain, farihu bil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir itu senang dengan kehidupan dunia. Padahal dunia dikatakan wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Padahal kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat cuma satu benda saja kecil. Tetapi mereka bergembira dengan ini. Maka kata Allah, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Tetapi ketika di ayat ini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini apa yang disuruh gembira? Rahmat apa ini? Ulama menafsirkan fadl adalah Al-Quran, Islam, rahmat adalah Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran dan Islam berada dalam diri siapa? Kan dalam diri Nabi. Ya, maka kita menghormati Nabi, maka menghormati karunia Islam dan Al-Quran yang ada dalam diri Nabi. Nah, maka di ayat ini menyuruh falyafrahu. Ya, maka gembiralah, maka wajib bergembira dan dibolehkan di sini bergembira, mengingat rahmat itu dan mengingat karunia itu, menyambut karunia itu dan rahmat itu. Lalu kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik daripada bergembira harta yang kau kumpulkan, yang di ayat lain dilarang bergembira dengan benda itu. La tafrah, jangan banyak gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Mereka orang kafir bergembira tentang kehidupan dunia, padahal maka di sini disuruh bergembira karena gembira di sini khairun mimma yajma'un. Maka dengan sebab rahmat itulah kemudian kita menyelenggarakan maulid. Maka kita tidak boleh punya tujuan lain daripada maulid, ya, kecuali adalah mengungkapkan gembira. Mungkin ada orang yang tak gembira-gembira selama setahun, minimum ya, di hari kelahirannya lah ada rasa gembira kepada Nabi. Nabi kepada orang-orang kafir dan kepada pamannya, dia seorang kasih. Sampai Nabi itu mendesah, kesal. Pamannya diminta oleh Nabi untuk mengucapkan syahadat. Kata Nabi mengatakan, ya pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku tolong kau di akhirat. Itu saja. Tak payah beramal. Itu saja. Mengaku Muhammad Rasulullah, aku tolong di akhirat. Tapi tak mau. Tak ada jalan. Bukankah Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, setiap hari Senin diangkat, diistirahatkan, direhatkan dari siksa di neraka. Sebab apa? Sebab gembira menyambut hari kelahiran Nabi di harinya. Dia sedang berada di kebun. Lalu Suwaibah ya, dari Suwaibah berlari memberitahu, ya Tuhan, ya, Abdullah telah melahirkan anak dan dinamakan oleh bapak tuanya Muhammad. Nama Muhammad baru terjadi di muka bumi ini, sebelumnya tak ada nama Muhammad. Bagi Arab kedengarannya Muhammad unik, indah, orang yang dipuji. Ini tepat sekali, mendengar namanya Muhammad itu langsung gembira. Muhammad, ya, sampai menari-nari. Ya, Abu Lahab menari-nari menyambut lahirnya Muhammad. Lalu apa? Sebagai rasa kegembiraanku hari ini, kau aku bebaskan dari hamba.
setiap hari Senin dia kafir, belum ada risalah lagi. Setiap hari Senin diangkat di surga. Maka bagaimana kita gembira sekali saja di sini pada perayaan Maulid, datang dengan penuh gembira, mengingat dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nabi meminta kepada orang kafir itu, sebut saja namaku. Di akhirat nanti, terakhir orang ada yang belum masuk surga, dia panggil-panggil, Malik, ya Malik, ya Malik. Ya, tidak, ya, minta tolong kepada malaikat untuk dipindahkan dari neraka. Ini sudah lama sangat saya disiksa di neraka. Maka Jibril dengar, itu siapa? Itu Muhammad. Tidak mungkin